Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis kasus keamanan komputer dan jaringan, yang dimana kami ada 3 orang dalam anggota kelompok, yaitu ada Muhammad Said Salim, ada Nurul Khalila, dan saya sendiri atas nama Nur Iksan Yunus. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kasus tersebut, yang dimana pada era teknologi sekarang penggunaan internet terus meningkat dikarenakan saat ini internet merupakan suatu kebutuhan. Penyalahgunaan internet banyak terjadi, salah satunya penggunaan internet secara bebas. Sistem pemerintah yang diterapkan pada suatu negara dapat meningkatkan penyerangan dari dunia maya. Kejahatan cyber berkembang dan terus meningkat. Kejahatan cyber pun merubah fokusnya pada informasi keuangan, mematai bisnis, informasi dan akses pemerintahan, dan lainnya. Perkembangan kejahatan cyber sangatlah cepat, berkembang luas di seluruh dunia ini. Terjadinya kejahatan cyber mengharuskan pemerintah untuk mengontrol dalam penggunaan internet. Penggunaan internet khususnya dalam dunia maya membuat kehidupan menjadi lebih modern, di mana masyarakat di seluruh dunia dapat terhubung dan bersosialisasi dengan waktu yang sangat singkat. Penggunaan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Penggunaan internet juga begitu canggih sistemnya memungkinkan seseorang dengan mudah mengalami ketidakstabilan dan ketidakaturan dalam dirinya sendiri. Jadi fakta-fakta yang diperhatikan bahwa penggunaan internet memberikan jalan untuk membentuk cyberspace atau ruang para cybers dengan berbagai cara yang melebihi kepentingan nasional yang menyebabkan rasa marah, penekanan, atau kehilangan. Para ahli ilmu kejahatan melihat bahwasannya cybercrime itu terjadi karena adanya potensi dari sumber dan bisa terjadi secara instan. Meskipun ada jarak fisik, tidak mengganggu adanya peristiwa cybercrime. Kemudian kita lanjut. Di rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dari makalah ini kami susun adalah membahas tentang analisis kasus mengenai keamanan komputer dan jaringan. Tujuan kami adalah membahas mengenai kasus-kasus terkait keamanan jaringan internet dan keamanan jaringan komputer, sehingga dengan mengetahui kelemahan yang terdapat pada jaringan, maka langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan ini dapat kami lakukan dengan mudah. Kemudian ada batasan masalah, yaitu kasus keamanan komputer dan jaringan, keamanan komputer dan jaringan internet. Jadi bagian saya adalah menjelaskan tentang kasus keamanan komputer dan jaringan. Pada tahun 2004, menjadi momen pertama Indonesia mengadakan pemilu. Tim IT Komisi Pemilihan Umum pun meluncurkan situs KPU yang bernilai 152 miliar dan digadang-gadang mustahil katanya dihack. Tak disangka pernyataan tersebut justru menantang hacker bernama Exnuser atau Dhani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Awalnya Exnuser mencoba meretas dengan melakukan XSS atau cross-site scraping, yaitu menyuntikkan kode berbahaya ke website KPU. Karena gagal, Exnuser pun mencoba spoofing, yaitu mengalihkan IP website sehingga dia bisa merebut kendali situs. Kemudian salah satu perang cyber paling gempar di Indonesia adalah aksi hacker Indonesia kepada Australia. Kasus ini bermula saat Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat, menyatakan Australia menyadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut menyulut kemarahan hacker Indonesia sehingga lahirlah Anonymous Indonesia. Komunitas ini pun membuat gerakan #StopSpyingIndonesia dengan menggempur website Australia melalui berbagai cara. Serangan di DOS, misalnya tentara cyber Indonesia membanjiri server situs-situs Australia dengan request palsu sampai overload dan website gagal akses. Salah satu korbannya adalah situs Polisi Federal Australia. Kemudian,
Ada juga data pengguna Tokopedia bocor ke dark web atau website gelap. Di tahun 2020, kabar tidak sedap menggoncang Tokopedia. Pasalnya 91 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant di e-commerce ini dibocorkan oleh hacker bernama Shiny Hunters. Masih belum jelas metode apa yang Shiny Hunters gunakan. Menurut Ruby Alamsyah, pakar keamanan cyber, kemungkinan Shiny Hunters memanfaatkan celah sistem cloud di Tokopedia. Selain itu, bisa juga hacker kelas kakap ini melakukan SQL injection ataupun teknik yang lebih canggih lainnya. Gara-gara ulah Shiny Hunters, data personal pengguna Tokopedia yang seperti data-data email, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain sebagainya telah bocor ke publik. Bahkan informasi tersebut telah dijual ke dunia maya dengan seharga sekitar 70 juta. Kemudian ada website DPR Republik Indonesia down dan ganti nama pada tahun 2020, yang dimana dunia cybercrime juga mengenal istilah hacktivism, yaitu ngehack website pemerintah atau institusi dengan tujuan menyuarakan sesuatu. Rupanya website DPR RI pernah menjadi korban. Mulanya pengunjung tidak bisa mengakses laman dpr.go.id. Indra Iskandar yang waktu itu menjabat sebagai Sekjen DPR RI menegaskan insiden itu terjadi karena traffic terlalu besar atau banyaknya pengunjung website ya. Kemudian memang berat dibuka karena banyak sekali yang mengakses, kata Indra. Pasalnya, trafik yang biasanya berkisar 100 user melonjak jadi 2000. Setelah diusut, ternyata lonjakan ini adalah imbas dari serangan DDoS. Sehingga website DPR RI pun mendapat tsunami request yang memperberat beban server hingga akhirnya down. Kemudian, juga ada aspek-aspek keamanan komputer yang dimana akan dilanjutkan kepada teman saya atas nama Nurul Khalila. Kepada Nurul Khalila saya persilahkan untuk menjelaskan materi kami. Baiklah, di sini saya membahas tentang aspek-aspek keamanan komputer. Nah, yang pertama yaitu privasi, sesuatu yang bersifat rahasia. Intinya ada pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, confidentiality. Data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga barannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi, seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya. Selanjutnya, integrity. Sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah ditranskripsi pun tidak terjaga integritasnya karena ada kemungkinan cap teks dari enskripsi tersebut berubah. Contohnya penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Lalu, authentication dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok, diterima dan tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? Lalu, availability, sebuah data yang tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan, di mana apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya
availability, di mana serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service, yaitu penggagalan servis sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Lalu pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atas nama Muhammad Said Salim. Terima kasih atas kesempatannya. Bagian saya yaitu keamanan jaringan internet. Bagian pertama, alasan ketidakamanan internet. Yang pertama, internet adalah wilayah bebas tak berang. Yang kedua, masih banyaknya hole atau lubang di dalam komputer dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh cracker demi keuntungan atau kepuasan nafsu pribadinya. Yang ketiga, akses user dari kamar atau tempat terpencil dan lemahnya pengawasan dari orang lain, sehingga nafsu pribadilah yang akan menguasai si user. Bagian kedua, aspek-aspek keamanan jaringan pada internet. Yang pertama, privasi dan confidentiality. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Data-data pribadi yang bersifat pribadi harus dapat terjaga dan dapat dipastikan terproteksi dengan baik. Contoh kasus seperti usaha penyadapan dengan program sniffer. Yang kedua, integrity. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikirimkan secara menyeluruh, lengkap, dan dalam keadaan tidak berubah. Informasi yang dikirim tidak bisa diubah tanpa seizin pemiliknya. Contoh serangan adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Yang ketiga, availability. Sistem yang bertugas mengirimkan, menyimpan, dan memproses informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkannya. Contoh hambatan denial of service attack atau DDoS attack, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, ataupun crash. Yang keempat, authenticity. Sistem harus memastikan bahwa pihak, objek, dan informasi yang berkomunikasi adalah real dan bukan palsu. Adanya tools membuktikan keaslian dokumen. Dapat dilakukan dengan teknologi watermarking untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menu dokumen atau hasil karya dengan tangan pembuat dan digital signature. Selanjutnya, akses kontrol. Sistem harus dapat melakukan kontrol akses, merupakan cara pengaturan akses kepada informasi pribadi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi menggunakan kombinasi user ID ataupun password. Dan yang terakhir, non-repudiation. Sistem harus memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak dapat menolak, menyangkal transaksi yang telah dilakukannya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kami mengenai keamanan komputer dan jaringan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.